يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif fi kitab Safiinatul Ajaib al-Faslul Bayan Sahadat Salat Sittatul baina al-ihram wal iftitah wa baina al-iftitah wal ta'awud wa baina al-fatihah wal ta'awud wa baina al-fatihah wa amin wa baina amin wa surah wa baina surah wa ruku'. Faslun arkanu alladhi yadhkuru fihi tuma'nina arba'ah ar-ruku' wal i'tidal wa sujud wal julus baina sajdatain at-tuma'nina yasukun ba'da harakah bihaythu yastadillu Qur'an bil mahal dzikri subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin awwal wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semua baru saja menyelesaikan daripada bacaan kita sebelumnya hari yang mulia, bulan yang mulia, yang mana kita berada di dalam bulan katakan adalah bulan haram. Nah, di dalam bulan haram ini kita sudah sepatutnya untuk meningkatkan daripada amalan-amalan ibadah kita, khususnya tanggal 9, tanggal 10 kita disunahkan untuk berpuasa, atau tanggal 10, tanggal 11 yang mana yahdu maqabla, dengan puasa itu akan diampuni dosa yang sudah lalu, dan akan yang akan datang. Kemudian juga di hari Ashura tersebut kita disunahkan untuk memberikan santunan daripada iyal keluarga, ya, nafaqah al-iyal, dan disunahkan untuk memperluas membahagiakan anak istri keluarga, dan disunahkan untuk memberikan kelebihan sedikit daripada nafkah kita kepada mereka, yang mana itu tertuang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bulan Syura, bulan yang mulia ini adalah bulan mubah keris, ya. Mubah keris atau larang sali atau larang kampung atau apa pun kita secara syariat telah dianjurkan dan diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana memiliki fadilah yang sangat besar. Jadi kita harus perhatikan dan mengamalkan daripada fadail amal-amal yang ada di dalam haram. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita sampai ke fase meneruskan yang dari sebelumnya, yaitu sahdatus shalah. Fase daripada sahdatus shalah. Sahdatus shalah di sini yaitu kita berdiam diri atau berdiam sebelum berlanjut ke rukun yang lain. Jadi tidak bablas, ya, tidak langsung bablas, tidak. Tapi ada di sini hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ada berapa visi tatir mawadi, ada di 6 tempat. Nah, di sini pemberhentiannya ini, diamnya kita, jedanya antara bacaan itu cuma latifah, yaitu cuma sedikit atau tidak lama. Wa biqadri subhanallah,
biqadar subhanallah. Itu tempat yang pertama. Jadi ketika kita takbir, kita biqadar subhanallah, diam. Jangan malah sama Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar gitu. Jadi beri jeda, itu apa? Dengan biqadar subhanallah. Kemudian yang kedua, wa baina dua iftitah wa ta'awud. Kemudian tempat yang kedua kita membaca doa iftitah. Selesai membaca doa iftitah, sebelum kita baca surah Al-Fatihah, silakan untuk ta'awud. Ya. Dan ini dari catatan visual ini itu berlaku untuk imam dan makmum. Salat jamaah maupun fardhu. Salat sendiri atau berjamaah itu kemudian kita melaksanakan satu salat tersebut. Kemudian antara doa iftitah Alifah muslim wa ala muslimina sallallahu alaihi wasallam wa madinatul syarikahu itu wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin berhenti, kemudian biqadar subhanallah baru menyambung a'udzubillahi minasyaitonir rajim ta'awud. Ya. Doa ta'awud kita ketahui hukumnya sunnah. Ta'awud fi shalah hukumnya sunnah. Illa fi ghairi sholatil janazah, kecuali di sholatil doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ya, doa iftitah hukumnya itu sunnah. Illa fi sholatil janazah. Jadi kalau sholat janazah tidak disunahkan untuk baca daripada doa iftitah tersebut. Ya. Dan ta'awud sendiri, nah itu pengganti daripada doa iftitah fi sholatil janazah. Ketika pengganti daripada doa iftitah, kita disunahkan untuk baca janazah, doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tempat yang kedua, baina doa iftitah wa ta'awud. Biqadar subhanallah. Jadi kalau kita diam atau imam ada diam, kita tahu oh ini imamnya sedang melaksanakan salat. Hukumnya sunnah. Kemudian yang baina doa iftitah wa ta'awud. Dan ta'awud itu hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya sunnah. Berapa kali sunnah? Fi kulli rakaat. Di setiap kali rakaat kita disunahkan untuk ta'awud. Ya, fi kulli rakaat jadi kira. Setiap kita mau membaca disunahkan ta'awud. Nah, sighahnya apa? Sighahnya boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu sighah ta'awud. Ya, ta'awud kita apa makna ta'awud? Ta'awud kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma inni as'aluka khairal kulli ajili wa ajili ma a'lamtu bihi wa ma lam a'lam wa a'udzu bika. Salam ta'awudkan dan Sayyidah Aisyah diajari Rasulullah untuk berlindung. Wa a'udzu bika min syarri kulli ajili wa ajili ma a'lamtu wa ma lam a'lam. Di ta'awud itu berlindung dari segala hal, karena tidak ada sesuatu yang bisa melindungi kita secara totalitas di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada penjamin mau pas pampres jaga kita, mau TNI jaga kita, mau orang yang kuat yang kebal jaga kita, itu tidak bisa menjadi jaminan kita untuk selamat dari keburukan atau
atau yang tidak kita sukai di dunia ini. Ya, makanya ketika kita perisai wirid kita seperti apa? Seperti wirid syafa'ah. Ya kan? Yang terakhir itu kita sudah bukan wirid syafa'ah juga, kemudian ada wirid syafa'ah misalnya. Itu intinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang takut kepadamu ya Allah, dan juga orang yang tidak takut kepadamu. Wa khafu minka wa khafu mimman la yakhafu minka. Ya, apabila itu pun saya, ini Abu Bakar misalnya, saya misalnya itu dia yang bukan man la yakhafu minka wa man lam yakhafu minka. Jadi minta perlindungan kepada orang yang takut kepadamu dan orang yang tidak takut kepadamu. Ya, jadi wirid-wirid tersebut perisai agar apa? Agar kita dilindungi secara totalitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berdoa, bisa jadi nanti hal yang tidak kita sukai dialihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi, ya, atau dipindah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dirubah takdirnya tetap, tapi mungkin di dalam mimpi, ya, dalam mimpi. Dia lihat ta'awud tersebut fi kulli rakaat, di setiap rakaat. Ya, fi kulli rakaat, di setiap rakaat bisa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada. Kemudian ta'awud sendiri memiliki waktu. Kan hukumnya sunnah. Ada batas waktunya. Kalau kita melewati batas itu maka dari sunnah lagi. Batas waktunya ta'awud sampai kita belum syuru' fil qiraah. Kita belum mulai dengan pembacaan. Ini misalkan kita sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim, lupa belum ta'awud. Apakah kita kembali untuk berta'awud? Nah, tapi meneruskan daripada apa? Bacaan Fatihah tersebut. Tidak kembali karena apa? Waktunya sudah habis. Kecuali sabkul lisan. Sabkul lisan itu keceplosan. Niatnya mau ta'awud tapi yang keluar di lisan kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sabkul lisan. Boleh kita kembali. Ya, beda dengan lupa dan sabkul lisan. Kalau lupa memang kita memang tidak mau baca. Tapi kalau sabkul lisan kita keceplosan. Ingin bacanya ta'awud tapi yang keluar yang bunyi bismillah. Kemudian hukumnya juga beda. Kalau sahur, kalau lupa, maka apa? Maka kita keluar dari waktu baca ta'awud dan disunahkan lagi. Tapi kalau sahur lisan, keceplosan, tetap masih disunahkan untuk membaca ta'awud tersebut. Baca. Kemudian yang ketiga, sunat syahdat itu bainal Fatihah wa ta'awud. Bainal Fatihah wa ta'awud. Bainal Fatihah wa ta'awud. Antara Fatihah dan ta'awud atau ta'awud, bainal Fatihah wa ta'awud. Di sini disunahkan untuk baca ta'awud fi kulli qiraah, bukan hanya dalam Fatihah saja, tapi fi kulli rakaat. Jadi ketika selesai Fatihahnya, selesai mau baca surah, kita juga ta'awud. Tapi yusadun sirra, pelan, tidak dikencang. Ya, itu yang ketiga. Syaratnya juga tadi sama seperti
qiraah. Ya. Kemudian warabi yang keempat, bainal akhir Fatihah wa amin. Jadi antara waladhdallin amin. Kenapa diberi jeda? Agar membedakan, memisahkan bahwa amin itu bukan daripada ayat Fatihah. Jadi beri jeda. Waladhdallin serta biqadri subhanallah baru amin. Agar apa? Agar kita tahu bahwa amin itu bukan laisa min suratil Fatihah. Jelas ya? Nah, aminnya disunahkan bagi siapa? Likulli qari' fi shalah atau fi ghairi shalah. Orang yang dikatakan Imam Nawawi ketika waladhdallin disunahkan membaca amin. Bagi siapa? Orang yang sholat atau orang yang mendengar bacaan itu. Dan orangnya belum tidak sholat. Ada jarak, kita masih duduk, kita misalkan ya sudah sholat, zuhur, rawatib, datang jamaah lagi berikutnya. Kita sedang duduk santai, mendengar bacaan waladhdallin. Kita tidak dalam sholat, tetap diserahkan untuk mengucapkan amin menurut Imam Nawawi. Jelas ya? Kemudian di akhir surat Fatihah antara waladhdallin amin disunahkan untuk membaca Rabbighfirli, waladhdallin Rabbighfirli, kemudian amin. Jadi waladhdallin Rabbighfirli sunahkan. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Hasan an Abu sallallahu alaihi wasallam qala akhirul-dhalin Rabbighfirli amin. Jadi waladhdallin Rabbighfirli amin. Ya. Kemudian yang kelima, tempatnya kelima kita disunahkan untuk sakta, yaitu di apa? Bainal amin wa surah. Antara amin dan surah. Antara amin dan surah. Ya, disunahkan untuk sakta. Wa tusallu fi ghairi salatil janazah wa ghairi salatil faqid al-awwal. Jadi sakta antara amin dan surah itu tidak berlaku di sholat jenazah. Di sholat jenazah itu tidak usah pakai sakta. Kenapa? Ya, kenapa? Sholat jenazah disunahkan ta'awud, sholat jenazah disunahkan sakta. Karena apa? Karena ada yang lebih utama, yaitu apa? Bergegas untuk menguburkan jenazah. Jadi sampai sedetail itu syariat. Meringkas yang sunnah, ya, doa istilah tidak usah, ta'awud, ya, sakta tidak usah. Padahal diganti subhanallah. Agar apa? Agar untuk mempercepat daripada daftar jenazah. Ya, jadi syariat aja mempraktikkan hal tersebut. Jadi bukan hanya hadis saja yang mengatakan disunahkan untuk mempercepat penguburan jenazah, tapi prakteknya ada. Dalam sholatnya pun disunahkan untuk bergegas. Ya, dalam rukun-rukunnya, dalam sunah-sunahnya diringkas. Jelas ya? Itu hikmahnya. Kenapa di sholat jenazah tidak ada sakta, tidak ada doa iftitah? Agar apa? Agar mempercepat proses pengurusan jenazah sampai hamlul jenazah, wadafnul jenazah. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, baina surah wa ruku, antara surah dan ruku itu disunahkan sebelum ruku. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ruku disunahkan berdiri dulu kita tersubhanallah.
Harawat beruru. Itu adalah 6 tempat. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Tibyan mengatakan yustahabul imam sholatul jahriyah an yaskuta an ba'asata fi haliyah. Ada 4 tempat. Kalau tadi kan 6. Tapi Imam Nawawi mengatakan ada 4 tempat diringkas untuk disunahkan saat tahliyah di qadar subhanallah. Yang pertama tadi ibadah takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram Allahu akbar. Kenapa disunahkan dia? Agar mereka si makmum memasuki sholat dengan takbiratul ihram, tidak ketinggalan dengan imam. Itu. Kemudian yang kedua, amin al-Fatihah. Setelah Fatihah wal-Dhalin dan amin. Itu sakatun latifatun jiddan. Diam yang sangat ringkas, yang sangat cepat sekali. Antara wal-Dhalin, amin. Bukan wal-Dhalin, diam. Biqadar qiraah surah. Jadi cuma biqadar sakatun latifun jiddan. Cuma sebentar aja. Wal-Dhalin, amin. Untuk apa? Untuk diberi sakta. Itu tadi untuk mengetahui bahwa amin itu bukan maksud rifah. Kemudian yang ketiga, ba'da amin, setelah amin sampai surat, yaitu saktanya yang panjang. Agar apa? Agar makmum bisa membaca surat Fatihah secara sempurna. Makanya Imam Haddad di dalam antara ba'da amin ila surah, antara amin wal-Dhalin, amin, diam sampai baca surat. Nah, itu diamnya Imam Haddad membaca doa. Doanya ayat dalam ayat Al-Quran mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'amika allati alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baca surat itu, baca ayat itu. Kan ditambahkan pada syarat, tambahkan Rabbi habli, Rabbi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Khusus dikatakan oleh Ustaz sendiri, itu doa dibaca fi awqatil fadilah, di waktu-waktu fadilah, di waktu-waktu yang mustajab doa. Itu baca rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita sama Allah agar anak turun kita jadi anak yang bermanfaat, anak yang bisa membanggakan kita, ya, anak yang bisa memberikan amal jariah kepada kita. Waladun sholeh yang tafi'u bihi, anak soleh yang memberikan manfaat kepada kita ketika kita sudah wafat. Nah, itu di ayat itu. Jadi Imam Haddad membaca antara amin dan surat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'amika allati alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ayat Al-Quran yang sangat bagus sekali. Minta kepada Allah agar apa? Bisa bersyukur. Kita diajari sama Allah caranya bersyukur terhadap nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, atas kedua orang tuaku. Wa ala walidayya, itu kenikmatan yang sangat besar kalau masih ada dua orang tua. Sampai disebutkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'amika. Ya Allah, berikanlah aku, ajarilah aku untuk
kepadaku, alladzi alayya telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya dan terhadap adanya kedua orang tua. Lihat adanya kedua orang tua itu patut suatu hal yang kita syukuri. Suatu hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan mereka. Ya. Wa an a'mala shalihan tardahu, dan juga berikanlah aku untuk bisa mensyukuri untuk melaksanakan amal-amal yang saleh yang baik. Tardahu yang diridhoi. Ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan amal saleh tapi tidak bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita cuma surahnya saja, ibadah tapi hakikatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbil alamin. Tidak. Wa aslih li dzurriyyati, dan perbaguslah keturunanku. Perbaguslah keturunanku, baik akhlaknya, baik rupanya, baik akalnya, semua. Minta kepada Allah secara sempurna, inni tubu ilaika wa inni minal muslimin. Minta Allah Subhanahu wa taala bertobat dan mengaku bahwa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan kita minal muslimin, seorang muslim. Itu doa antara akhir surah Amin ila surah Wallahi di sabta Alifah, kemudian Amin, kemudian surah. Kemudian bawain surah waktu antara surah membaca surah terakhir menjadi tulang kufuan berhenti, kemudian baru apa? Itu adalah 6 tempat yang disunahkan kita untuk berdiam biqadri subhanallah. Kemudian fasal yang berikutnya tentang tuma'ninah. Faslun arkan allati talzamu fiha tuma'ninah. Fasal yang kita membahas tentang diharuskan kita untuk tuma'ninah. Tuma'ninah di sini ada yang mengatakan ini rukun sholat, termasuk diikutkan daripada arkan sholat. Yang dipisah tuma'ninah sendiri. Ada yang digabungkan bahwa tuma'ninah termasuk dalam rukun sholat, tidak menjadi kesatuan. Seperti sujud ya pasti sudah ada tuma'ninahnya, rukuk ya pasti sudah ada tuma'ninahnya, i'tidal ya pasti sudah ada tuma'ninahnya. Kalau dihitung dia rukun sendiri, maka ini ada 17 rukun. Kalau misalkan tidak dihitung, maka ada 13 rukun. Jelas ya? Yang pertama, arkan allati talzamu fihi tuma'ninah. Rukun yang mana memang di situ ada tuma'ninah. Yang pertama adalah ruku. Ketika ruku jangan kayak matok ayam matok makan, ayam matok beras cuma sebentar, atau kayak burung budi beker ya, cepat matokannya. Jangan sampai seperti itu dibuat perumpamaan dalam hati. Hewan tersebut dibuat perumpamaan karena apa? Cepat. Jangan kita rukuk seperti hewan tersebut sangat cepat. Harus tuma'ninah fihi. Harus tuma'ninah. Lalu apa itu tuma'ninah itu? Tuma'ninah huwa sukun ba'da harakat. Diamnya kita setelah ada gerakan. Kita setelah mau rukuk, setelah rukuk kita ada gerakan apa? Berdiri. Setelah berdiri kita rukuk. Nah, rukuk itu sukun ba'da harakat sama tuma'ninah dikatakan itu adalah tuma'ninah. Situ rukuk. Kalau ada tuma'ninah maka tidak sah sholat kita. Ya. Banyak juga subhanallah juga. Kemudian yang berikutnya al-i'tidal. Berdiri setelah rukuk. Antara rukuk dan i'tidal itu harus tuma'ninah. Bagaimana itu adalah kekhususan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita diberi kekhususan tuma'ninah dalam rukuk dan tuma'ninah dalam i'tidal itu kekhususan, bukan asal setiap umat mendapatkan, tidak. Tapi khasa'is umat Nabi Muhammad.
hal istimewa untuk kita, makanya dilakukan. Wajib kita lakukan. Kemudian sujud. Ketika sujud harus ada tumanina. Sukun ba'da harokat, diam diri dulu, jangan tergesa-gesa. Untuk duduk di antara dua sujud atau untuk bangun ke rakaat yang ketiga. Jadi harus biqadri subhanallah. Ada tumanina. Kemudian wal julus baina sajdatain, dua duduk di antara dua sujud. Itu termasuk rukun sholat. Kalau tidak ada tumanina di dalamnya, maka tidak sah sholat kita. Ya, julus baina sajdatain. Beda dengan julus istirahat. Julus istirahat yaitu ketika kita hendak bangun ke rakaat yang ketiga atau keempat atau yang pertama kedua, namanya julus istirahat. Nah itu apa? Tidak ada tumanina di dalamnya. Mau duduk boleh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Kalau mengatakan sunnah konteksnya ketika Rasulullah SAW sudah tua. Sudah tua, Imam Rasulullah selalu melaksanakan julus istirahat. Jadi ketika beliau muda tidak melaksanakan, jarang terlihat beliau melaksanakan julus istirahat. Julus istirahat bukan sunnah. Tumanina fihi la yusah wa la yajib wa la yustarat tumanina. Cuma ada empat aja tadi. Ruku, i'tidal, sujud, wa julus baina sajdatain. Ya pun tumanina fi. Lalu kemudian sujud sahwi, sujud tilawah, tumanina tetap tumanina, namanya juga sujud. Ya, mentang-mentang ini sujudnya bukan sujud rukun, tidak sujud sunnah, tetap disunahkan untuk dalamnya ada tumanina. Tumanina sendiri dia sukun ba'da harokat, diam diri setelah adanya pergerakan. Bihaitsu sekiranya diam dirinya kita yastatil kullu adwin mahallahu, sekiranya anggota badan kita sampai kepada tempat-tempat. Ketika ruku, telapak tangan sampai ke dengkul. Ketika ruku sampai tangan kita, bahu kita merenggang. Itu juga ada subhanallah. Sujud, dari berdiri sujud sekiranya kedua kaki kedua jari-jari kita, telapak kaki kita nempel. Sekiranya kedua telapak tangan kita sudah nempel ke bumi. Sekiranya jabhah batuk kita, dahi kita sudah nempel. Sukun ba'da harokat bihaitsu yastaqir kullu 'adwin mahallahu, kepada tempat biqadri subhanallah. Dengan apa? Dengan biqadri subhanallah. Lah berarti kalau misalkan kita membaca doa sujud, doa ruku, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, itu pasti sudah kita mendapatkan tumanina. Nah kalau tidak baca, nah itu yang dibutuhkan tumanina. Tidak mau baca, misalkan waktunya kita mepet, ingin cepat-cepat sholatnya. Sami Allahu liman, atau kita masuk makmum yang masuk tinggal sama imam. Ya, tinggal sama imam, ngecer imam. Harus ada tumaninanya. Ketika Allahu Akbar, juga terus subhanallah, walaupun kita tidak baca. Juga terus subhanallah, Allah liman hamidah. Juga terus subhanallah. Turun lagi, juga terus subhanallah. Ya. Tapi kalau kita baca ya sudah jelas kita dapat tumanina. Tapi kalau kita mau cepat-cepat sholatnya, entah itu mau mengejar si imam karena kita masuk, yaitu tadi biqadri subhanallah. Jelas ya? Itu adalah 4 rukun yang mana harus ada tumanina. Yang pertama ruku, i'tidal, sujud, 2 julus baina sajdatain. Dan fase yang berikutnya
sujud sahwi. Kita bahas di pertemuan yang berikutnya tentang sujud sahwi ini. Jadi gimana lughatan sujud sahwi ini itu apa? Nisyanu syai'in wa ghaflah, lupa terhadap hal apapun itu. Nisyan lupa wa ghaflah terhadap apapun. Namanya ada sujud sahwi. Salah wa syar'an secara syariat tapi terperinci yaitu nisyanu syai'un makhsus. Lupa nisyanu syai'in makhsus. Lupanya kita terhadap sesuatu yang khusus. Ben sholat, dari sholat. Ya, kalau misalkan itu bukan dari sholat, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Seperti ka'atin sholat, kita meninggalkan kesunahan-sunahan abad. Dan disunahkan apa? Kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini itu ada 4 aja yang kita bahas. Sebab-sebabnya itu cuma ada 4. Jelas ya? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah bagi imam maupun munfarid. Kalau bagi makmum hukumnya wajib. Kenapa wajib? Limutaba'atil imam. Karena harus mengikuti imam. Kalau yang sujud sahwi, maka makmum wajib untuk bersujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Marhumah atau fardu dari fardu semua wala dina wala bina wala baina syirki wa marhumah rabbana wa amin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ta'awna وأتوب علينا توبة نسر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الإله وكل ذي محبة أو جيران وصحبة والمسلمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منالا باحتسابك بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد تخصيص به والحمد لله في الحمد لله.